Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 membahas tentang alkaloid indol dengan beberapa permasalahan. Saya sendiri Emre Sidi Putra, NIM 006, Nabila Zahra 026, Zulianur Rahma 048, Yupita Sri Rizky 071, dan Masyita 083. Langsung saja ke permasalahan pertama, yaitu punya saya sendiri. Diketahui bahwa triptofan merupakan salah satu turunan indol yang dapat mempengaruhi keadaan emosi manusia. Lalu bagaimanakah mekanismenya bahwa triptofan itu dapat melakukan hal tersebut? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, saya persilahkan. Baiklah, saya mungkin Dwi yang ingin menjawab. Jadi, triptofan itu kan jenis asam amino yang banyak ditemukan pada makanan berprotein. Dan di dalam tubuh, asam amino triptofan itu digunakan sebagai bagian penting pembentuk protein dan diperlukan dalam proses metabolisme. Nah, selain triptofan, asam amino ini dikenal juga dengan L-triptofan, datu L-triptofani, dan tritofano, L2-amino, 3-indol, 3-YL. Nah, itu tuh digunakan untuk membuat hormon serotonin dan melatonin dalam otak. Nah, dua hormon ini berhubungan erat dengan suasana hati maupun kualitas tidur pada manusia. Dan juga setelah triptofan dipecah menjadi 5 HTP, serotonin akan dibentuk. Serotonin itu adalah hormon yang dapat memberikan kita perasaan nyaman, yang senang, dan mengurangi stres. Itu mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Terima kasih Nabila atas jawabannya. Menurut saya mekanisme yang Nabila jelaskan itu kurang lengkap karena tidak menjelaskan mekanisme setelah pembentukan serotonin. Lalu bagi teman-teman yang ingin menambahkan, saya persilahkan. Baiklah, saya Yupita Sri Rizky akan mencoba menambahkan di mana menurut saya pengaruh triptofan pada suasana hati juga berhubungan dengan beberapa kondisi medis seperti depresi dan gangguan kecemasan. Penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang mengalami depresi memiliki kadar triptofan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang normal. Mereka juga jadi mudah cemas, gelisah, cepat marah, agresif, dan impulsif. Penelitian lain menunjukkan bahwa suplemen triptofan dan 5-HTP dapat bekerja baik sebagai obat antidepresi yang diresepkan dokter. Setelah serotonin dibentuk, serotonin akan diubah menjadi molekul penting lainnya yaitu melatonin. Melatonin adalah hormon yang mengatur siklus alami tubuh untuk bangun dan tidur. Hormon ini membuat Anda tidur lebih nyenyak, bangun lebih fresh. Sebuah studi menunjukkan bahwa orang yang makan sereal mengandung triptofan saat sarapan dan makan malam lebih cepat tidur dan tidur lebih banyak dibandingkan ketika makan sereal biasa. Selain itu mempengaruhi produksi hormon di otak. Triptofan juga meningkatkan fungsi otak Anda lebih baik. Terima kasih. Bella, terima kasih atas jawaban teman-teman. Dapat saya simpulkan bahwa mekanisme triptofan dapat melakukan hal tersebut, yaitu di dalam tubuh kita itu asam amino triptofan digunakan sebagai bagian penting dalam pembentukan protein yang diperlukan dalam proses metabolisme. Lalu triptofan ini membantu serotonin. Setelah serotonin dibentuk, serotonin akan diubah menjadi molekul penting yaitu melatonin. Nah, melatonin ini merupakan hormon yang mengatur siklus alami tubuh untuk bangun dan untuk tidur. Lalu hormon inilah yang dapat mempengaruhi mood manusia dan emosi manusia. Terima kasih. Kita lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, selanjutnya adalah permasalahan saya, Nabila Zahra, dengan NIM 026. Pada aktivitas biologis alkaloid indol, salah satunya terdapat aktivitas antihipertensi, yang mana reseptin
sangat digunakan sebagai agen terapeutik ini pertama dalam mengurangi tekanan darah pada hipertensi primer. Nah, bagaimana mekanisme yang mendasari tindakan anti hipertensi pada reserpin ini? Bagi teman-teman yang mau menjawab dari permasalahan saya, disilakan. Saya akan mencoba menjawab permasalahan dari Nabila. Jadi menurut saya pada dosis reserpin 0,5 mg per hari atau lebih untuk mencapai efek SBP yaitu tekanan darah sistolik yang signifikan secara statistik sehingga mekanisme yang mendasari tindakan antihipertensi reserpin adalah dengan mengurangi konsentrasi katekolamin dari ujung saraf simpatis perifer. Sekian dari saya. Terima kasih kepada saudara Rizky Dwi Putra yang telah menjawab. Tetapi di sini saya kurang setuju dengan jawaban dari Dwi karena di sini dia tidak menjelaskan secara lengkap mekanisme dari pembuatan antihipertensi dan reserpin. Nah, mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin menjawab permasalahan dari saya, ingin membantu menjawab. Baiklah, saya akan menambahkan jawaban dari Saudara Dwi. Jadi, sini saya akan menjelaskan bagaimana mekanisme yang mendasari tindakan antihipertensi reserpin ini ialah dapat mengurangi konsentrasi katekolamin dari ujung saraf simpatis perifer. Reserpin memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk VMAT2 atau transporter monoamina vesikular yang mengikat reseptornya secara permanen dan memblokir VMAT2 secara permanen. Nah, di mana VMATs bertanggung jawab untuk pengangkutan noradrenalin atau norepinefrin, dopamin, dan serotonin yang dilepaskan dan bebas dari sitoplasma terminal saraf presinaptin ke vesikula penyimpanan untuk selanjutnya dilepaskan ke celah sinaptik. Nah, karena obstruksi serapan neurotransmitter yang tidak terlindungi dan rentan ini tidak pernah mencapai sinaps untuk melakukan tindakan mereka karena dimetabolisme oleh katekolamin ometil transferase dan monoamin oksidase di sitoplasma. Nah, reserpin memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk VMAT2 dan mengikat reseptornya secara permanen. Ini adalah agen antihipertensi yang manjur dan penenang, tetapi penggunaannya yang berkelanjutan dapat merangsang pelepasan prolaktin dan menyebabkan kanker payudara. Saya kembalikan kepada Saudari Nabila. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Rizky Dwi Putra dan Zulia Nurrahman yang telah menjawab permasalahan saya. Di sini dapat saya simpulkan bahwa mekanisme yang mendasari tindakan antihipertensi reserpin ini ialah dia dapat mengurangi konsentrasi katekolamin dari ujung saraf simpatis perifer. Nah, reserpin memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk VMAT2 atau transporter monoamina vesikular. Nah, dia itu bakalan mengikat reseptornya secara permanen dan dia akan memblokir FMAT2 secara permanen juga. Nah, FMATs bertanggung jawab untuk pengangkutan noradrenalin atau epinefrin, dopamin, dan serotonin. Nah, yang dilepaskan dan bebas dari sitoplasma terminal saraf presinaptik ke vesikular penyimpanan untuk selanjutnya dilepaskan ke celah sinaptik. Nah, karena obstruksi serapan atau neurotransmitter yang tidak terlindungi dan rentan ini tidak pernah mencapai sinaps untuk melakukan tindakan mereka karena dimetabolisme oleh COMT dan MAO di sitoplasma. Nah,
Treserpin ini memiliki afinitas yang lebih tinggi untuk MAT2 dan mengikat reseptornya secara permanen. Dan ini adalah agen antihipertensi yang manjur dan penenang, tetapi penggunaannya yang berkelanjutan merangsang pelepasan prolaktin dan dapat menyebabkan kanker payudara. Itulah kesimpulan yang telah saya ambil dari saudara M. Rizky Dipta dan Zulia Nur Rahma. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Lanjut. Baiklah, permasalahan berikutnya dari saya sendiri, di mana permasalahan saya obat antiinflamasi juga dikenal sebagai non-steroid obat antiinflamasi yang menghambat enzim kloksigenase dan prostaglandin pada manusia tubuh sehingga mengurangi peradangan. Serangkaian hibrida indol oxazol diuji untuk aktivitas antiinflamasi terhadap mobil edema ragenan diinduksi pada tikus albino dengan dosis 50 mg per kilogram melalui mulut. Nah, selain hibrida indol oxazol, alkaloid indol seperti brucin N-oxide juga menunjukkan sifat antiinflamasi yang signifikan. Nah, bagaimana aktivitas biologis brucin N-oxide ini sebagai obat antiinflamasi? Kepada teman-teman yang ingin membantu menyelesaikan permasalahan saya, dipersilahkan. Baiklah, saya Yupita Sri Rizky akan mencoba menjawab pertanyaan dari saudari Zulia. Di sini menurut saya, proses inflamasi adalah reaksi tubuh terhadap penetrasi agen infeksius antigen atau kerusakan sel. Peradangan adalah tanda penyakit yang paling sering dan juga mendasar proses biologis yang melibatkan jalur kompleks yang sering diinduksi oleh produk bakteri degradasi dari berbagai mikroorganisme. Lipopeptida, lipolisakarida, peptidoglikan, formylmationil, peptides, flagellin, DNA mikroba, jamur, virus, atau bahkan sel tubuh sendiri setelah kerusakan dan kematian. Alkaloid indol seperti brucin dan brucin N-oxide juga dapat menunjukkan sifat analgesik dan antiinflamasi yang signifikan. Kedua senyawa tersebut menunjukkan efek perlindungan substansial dalam model eksperimental seperti uji plat panas dan uji penggeliat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari Saudari Pita. Namun di sini saya kurang setuju dengan jawaban Saudari Pita karena belum menjelaskan bagaimana aktivitas biologis dari brucin N-oxide ini secara lengkap. Kepada teman-teman yang ingin menambahkan, dipersilahkan. Saya akan menambahkan dari Vita, di mana respon inflamasi di sini dimulai dengan pengenalan sinyal yang mungkin bersifat infeksius atau inflamasiasal dan pelepasan bahan kimia dari jaringan dan sel yang berimigrasi yang disebut mediator. Nah, alkaloid indol seperti brucin dan brucin N-oxide juga dapat menunjukkan sifat analgesik dan antiinflamasi yang signifikan. Kedua senyawa tersebut menunjukkan efek perlindungan substansial dalam model eksperimental seperti uji pelat panas dan uji menggeliat. Nah, meskipun pada uji formalin, mereka menunjukkan aktivitas analgesiknya dalam fase yang berbeda. Pada tikus yang diinduksi pada keragenan percobaan, brucin N-oxide menunjukkan efek
asetan yang lebih kuat daripada brusin. Nah, sebagai tambahan, kedua zat ini telah mengurangi permeabilitas vaskular yang diinduksi asam asetat dan menghambat pelepasan PGE2 di jaringan inflamasi. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa brusin dan brusin N-oxide memiliki mekanisme biokimia yang berbeda meskipun memiliki struktur kimia yang serupa. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Zulia Nurrahma. Baiklah, terima kasih untuk jawaban dari teman-teman semua tadi. Jadi di sini dapat saya simpulkan bahwa proses inflamasi ini adalah reaksi tubuh terhadap penetrasi agen infeksius, antigen, atau kerusakan sel. Nah, respon inflamasi dimulai dengan pengenalan sinyal yang mungkin bersifat infeksius atau inflamasial dan pelepasan bahan kimia dari jaringan dan sel yang bermigrasi yang disebut dengan mediator. Alkaloid indol seperti brusin dan brusin N-oxide juga dapat menunjukkan sifat analgesik dan antiinflamasi yang signifikan. Pada tikus yang diinduksi pada keragenan, percobaan brusin N-oxide menunjukkan efek penghambatan yang lebih kuat daripada brusin. Sebagai tambahan, kedua zat ini telah mengurangi permeabilitas vaskular yang diinduksi asam asetat dan menghambat pelepasan pada PGI2 di jaringan inflamasi. Hasil ini menunjukkan bahwa brusin dan brusin N-oxide memiliki mekanisme biokimia yang berbeda, meskipun memiliki struktur kimia yang serupa pula. Baiklah, itulah kesimpulan dari saya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Lanjut ke permasalahan selanjutnya. Baiklah, permasalahan selanjutnya yaitu permasalahan saya, di mana permasalahan itu, bisakah Anda jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi biosintesis 1-AA oleh azospirillum? Nah, adakah teman-teman yang ingin menjawab? Baiklah, saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudari Yupita. Nah, kemampuan azospirillum dalam biosintesis 1-AA dicirikan dengan adanya gen IPDC dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa azospirillum yang mempunyai gen IPDC dalam melakukan sintesis 1-AA akan meningkat hasil produksinya jika berada dalam kondisi karbon terbatas dan pH yang rendah atau masam. Nah, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa status karbon berpengaruh terhadap produksi 1-AA oleh azospirillum brasiliense. Status karbon atau konsentrasi malat yang tinggi menurunkan produksi 1-AA oleh azospirillum brasiliense. Terima kasih. Bagaimana Saudari Yupita? Baiklah, menurut saya jawaban dari Mas Sita ini sudah betul, tapi belum lengkap. Adakah teman-teman yang ingin melengkapinya? Baiklah, saya ingin menambahkan jawaban dari Mas Sita atas permasalahan kita. Jadi di sini saya sependapat sama saudari Mas Sita bahwa kemampuan azospirillum dalam biosintesis IAA disediakan dengan adanya gen IPDC dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Lalu beberapa penelitian mengungkapkan bahwa azospirillum yang mempunyai gen IPDC dalam melakukan sintesis IAA akan meningkatkan hasil produksinya jika berada dalam kondisi karbon terbatas dan pH rendah atau asam. Lalu beberapa penelitian menyebutkan bahwa status karbon berpengaruh terhadap produksi IAA oleh azospirillum brasiliense. Lalu status karbon ini yaitu konsentrasi malat yang tinggi menurunkan produksi IAA oleh azospirillum brasiliense. Tetapi selain itu ada faktor lain yaitu faktor yang berpengaruh terhadap proses sintesis IAA oleh azospirillum adalah dengan kondisi oksigen
pada media bakteri. Hasil penelitian membuktikan bahwa kondisi aerobik atau ketersediaan oksigen memberikan produksi IAA yang lebih rendah dibandingkan pada kondisi mikro anaerob. Terima kasih. Baiklah, dapat saya simpulkan bahwa kemampuan azospirillum dalam biosintesis 1AA diceritakan dengan adanya gen IPDC dan dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Beberapa penelitian mengungkapkan bahwa azospirillum yang mempunyai gen IPDC dalam melakukan sintesis 1AA akan meningkatkan hasil produksinya jika berada dalam kondisi karbon terbatas dan pH yang rendah. Hasil penelitian Wan et al. 2005 memperlihatkan bahwa status karbon mempengaruhi terhadap produksi 1AA oleh Azospirillum berasilense. Status karbon konsentrasi malat yang tinggi menurunkan produksi 1AAA oleh Azospirillum berasilense. Tetapi selain itu ada faktor lain yang mempengaruhi terhadap proses sintesis 1AA oleh Azospirillum adalah kondisi oksigen pada media bakteri. Dari mana hasil penelitian Ona et al. 2005 memperlihatkan bahwa kondisi aerobik ketersediaan oksigen banyak memberikan produksi 1AAA yang lebih rendah dibandingkan pada kondisi mikroaerob. Terima kasih. Selanjutnya, baiklah, selanjutnya permasalahan dari saya yaitu indol berbentuk padat pada suhu kamar dan indol juga mengalami substitusi elektrofilik. Nah, apakah posisi paling reaktif pada indol yang substitusi elektrofilik aromatik dan bagaimanakah yang terjadi? Bagi teman-teman yang ingin menjawab, dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab permasalahan dari saudari Masita. Jadi menurut saya posisi yang paling reaktif pada indol untuk substitusi elektrofilik aromatik adalah C3, di mana 1013 kali lebih reaktif daripada benzena. Misalnya dialkilasi oleh serin terfosforilasi dalam biosintesis triptofan asam amino, di mana formulasi Vilsmeier-Heck dari indol akan berlangsung pada suhu kamar secara eksklusif di C3. Baiklah, itu saja saya kembalikan kepada saudari Masita. Baiklah, di sini menurut saya jawaban saudari Zulia kurang lengkap. Apakah ada teman-teman yang ingin menambahkan? Dipersilahkan. Baiklah, saya Nabila Zahra yang menambahkan permasalahan dari Masita, yang mana di sini indol itu terprotonasi di C3 bukan N1 karena reaktivitas pada bagian molekul yang terletak di luar cincin benzen. Nah, bentuk terprotonasi memiliki pKa kurang dari 3,6. Nah, posisi paling reaktif pada indol untuk substitusi elektrofilik aromatik adalah C3, yaitu 1013 kali lebih reaktif daripada benzena. Nah, misalnya dialkilasi oleh serin terfosforilasi dalam biosintesis triptofan asam amino. Nah, formulasi Vilsmeier-Heck dari indol akan berlangsung pada suhu kamar secara eksklusif di C3. Nah, karena cincin pirolik adalah bagian indol yang paling reaktif, substitusi elektrofilik dari cincin karbosiklik atau benzena umumnya terjadi hanya setelah N1, C2, dan C3 diganti. Nah, pengecualian yang patut dicatat terjadi ketika substitusi elektrofilik dilakukan dalam kondisi yang cukup asam untuk memprotonasi C3 secara menyeluruh. Nah, dalam kasus ini C5 adalah tempat yang paling umum untuk serangan elektrofilik. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab. Saya kembalikan ke Mas Cita.
Baiklah, terima kasih atas jawaban Saudari Nabila. Di sini maka dapat saya simpulkan indol terutama terprotonasi di C3, bukan pada N1, karena reaktivitas pada bagian molekul yang terletak di luar cincin benzen bentuk terprotonasi memiliki pKa kurang dari 3,6. Posisi paling reaktif pada indol untuk substitusi elektrofilik aromatik adalah C3, yaitu 1013 kali lebih reaktif daripada benzena. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi hasil diskusi permasalahan tentang materi alkaloid indol. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.